Halo guys, welcome back sama gue Mauli. Kali ini gue dapat kiriman cerita dari temen gue nih, yang bernama Naja. Based on true story dari Naja ini, wajib kita dengar sama-sama. Langsung saja kita ke cerita. Timeline cerita kali ini menceritakan seorang teman gue yang bernama Naja di tahun 2017, yang tepatnya berlokasi di daerah Tangerang. Dimana cerita kali ini tuh menceritakan rumahnya Naja yang menjadi saksi bisu kecelakaan dan harus mendapatkan teror dari sosok hantu bekas kecelakaan tersebut. Jadi guys, rumahnya Najah berada di tepi jalan. Rumahnya berbentuk seperti ruko dengan 2 lantai, yang mana lantai pertama sebagai tempat untuk jualan kelontong, dan lantai kedua terdiri dari beberapa kamar. Langsung saja, di mana pada tahun 2017 tersebut, ketika ibunya telah menjaga warung, ibunya Najah ini mendengar suara tabrakan yang sangat keras dari tepi jalan. Lantas ibunya pun penasaran dan dicek apa yang sebenarnya terjadi. Ternyata memang telah terjadi kecelakaan antara seorang pengendara motor dan mobil. Akibat kecelakaan tersebut, 2 pengendara motor yang merupakan suami istri itu meninggal di tempat. Kecelakaan tersebut tepat berada di depan ruko dari rumahnya Najah ini, dimana perlu waktu beberapa jam untuk membersihkan TKP dari sisa-sisa kecelakaan. Namun setelah 2 hari kemudian, rumah dari Najah tersebut mengalami perubahan hawa yang ada di dalam rumah. Jadi seperti terasa panas dan pengap, dimana sebelumnya hawa rumah tersebut tuh adem gitu. Najah pun tetap berpositif thinking sih, dan tidak mengaitkan hal tersebut terhadap kecelakaan yang terjadi beberapa waktu lalu. Nah, di malam kedua sekitar jam 8 malam, waktu itu ketika Najah berada di kamarnya. Jadi kamarnya Najah itu berada di lantai 2. Nah, si Najah ini mencium bau amis yang sangat pekat. Dan ternyata bau amis tersebut berasal dari bau darah yang pernah terjadi kecelakaan yang sebelumnya itu di depan rukonya Najah. Karena kamar Najah tersebut berada di lantai 2 sekaligus di balkon yang langsung berhadapan dengan jalanan, Najah langsung membuka gorden jendela untuk melihat ke arah jalanan tempat kejadian kecelakaan yang lalu, di mana pada malam tersebut jalanan masih cukup ramai. Namun Najah melihat ada 2 sosok misterius, yakni berwujud perempuan dan laki-laki yang sedang ingin menyeberang. Hal tersebut membuat Najah semakin penasaran, hingga dirinya memperhatikan kedua sosok tersebut. Namun anehnya guys, ketika jalanan sudah cukup sepi, kedua sosok tersebut tidak jadi untuk menyeberang, hanya terdiam sambil berdiri di sisi jalan. Namun hal tersebut tidak terpikirkan oleh Najah, hingga akhirnya dia memilih untuk tidur. Hingga pada akhirnya di tengah malam, si Najah tuh terbangun karena mendengar suara yang sangat kuat dari kamar bapaknya. Ternyata bapaknya Najah tersebut teriak. Hal tersebut membuat Najah segera untuk menghampiri kamar orang tuanya.
Ketika sampai di kamar orang tuanya, Najah melihat raut wajah bapaknya yang sangat pucat dan berkeringat saking paniknya akan sesuatu. Namun ketika Najah mempertanyakan apa sebenarnya yang terjadi, bapaknya justru menjawab tidak terjadi apa-apa dan menyuruh si Najah balik lagi ke kamarnya untuk segera tidur. Hal tersebut justru dituruti oleh Najah, hingga dirinya balik ke kamar dan tidur. Dan keesokan paginya, bapaknya pun menceritakan apa yang sebenarnya terjadi di malam hari tersebut. Jadi guys, ketika pada malam hari tersebut, bapaknya Najah ingin ke toilet buang air kecil. Kemudian di saat bapaknya membuka tutupan kloset duduk, tiba-tiba muncul sosok kepala laki-laki yang melihat kepada bapaknya Najah sambil tertawa. Seketika bapaknya Najah langsung panik dan teriak, hingga bapaknya Najah itu lari ke kamarnya. Namun kejadian janggal tersebut tidak berhenti di situ aja. Keesokan harinya, ketika bapaknya Najah pulang kerja sekitar jam 9 malam, dia berada di rumah saat ingin menaiki tangga dari lantai 1 ke lantai 2. Bapaknya Najah melihat sosok laki-laki yang persis sama di toilet sedang menunggu dia di ujung tangga. Sosok tersebut berjalan ke kamarnya Najah, hingga akhirnya sang bapak mengejar sosok tersebut, namun dirinya tidak mendapatkan apa-apa karena sosok tersebut tiba-tiba hilang. Tapi untungnya, kejadian janggal tersebut berhenti di hari itu aja. Hingga hari-hari kedepannya, kejadian janggal dan penampakan dari sosok laki-laki tersebut tidak muncul lagi mengganggu keluarga Najah. So, guys, kira-kira kalian ada cerita yang lebih menyeramkan gak?